Universitas Sri Kubang Semarang, Unisbang Semarang, saat ini memiliki beberapa fakultas dan terdiri dari berbagai macam program studi atau jurusan. Salah satunya adalah Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dalam Fakultas Ekonomika dan Bisnis terdapat beberapa jurusan, di antaranya yang pertama ada D3 Perbankan, yang kedua ada S1 Akuntansi, yang ketiga ada S1 Manajemen, dan yang terakhir ada Program Profesi Akuntansi atau PPAK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilia Aulia Rahma, NIM 1805520115 dari kelas Akuntansi B1, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Sri Kubang, Unisbang Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang audit sumber daya manusia. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah audit manajemen dengan dosen pengampu Arif Himawan Dwi Nugroho. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan membacakan tentang agenda yang akan saya bahas pada kali ini. Yang pertama ada audit SDM, yang kedua pendekatan audit SDM, yang ketiga langkah-langkah audit, yang keempat audit atas perolehan SDM, yang kelima audit atas pengelolaan SDM, yang keenam audit atas pengurangan SDM. Yang pertama ada audit SDM. Pengertian audit SDM. Audit SDM merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program SDM. Audit termasuk studi terhadap fungsi manajemen SDM pada organisasi secara keseluruhan, termasuk yang dilaksanakan oleh manajer dan para supervisor. Audit SDM membantu perusahaan meningkatkan kinerja atas pengelolaan SDM dengan cara yang pertama ada menyediakan umpan balik nilai kontribusi fungsi SDM terhadap strategi bisnis dan tujuan perusahaan. Umpan baliknya bisa seperti gaji atau upah, terus beasiswa seperti itu. Yang kedua ada menilai kualitas praktik, kebijakan, dan pengelolaan SDM. Yang ketiga ada melaporkan keberadaan SDM ini dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan. Yang keempat, menilai biaya dan manfaat praktik-praktik audit. Manfaatnya bisa bagi perusahaan, bagi karyawan itu sendiri, atau bagi hubungan kerja. Yang kelima, ada menilai hubungan SDM dengan manajemen lini dan cara-cara meningkatkannya. Jadi, audit SDM ini bertujuan untuk meningkatkan bagaimana SDM bisa berkualitas. Yang keenam ada merancang panduan untuk menentukan standar kinerja SDM. Yang ketujuh ada mengidentifikasi area yang perlu diubah dan ditingkatkan dengan rekomendasi khusus. Jadi setelah 6 langkah tadi akan diidentifikasi dan ditingkatkan bagaimana sih cara supaya SDM lebih berkualitas daripada perusahaan lainnya, seperti itu bisa bersaing. Selanjutnya ada kerangka kerja audit SDM. Kerangka kerja audit SDM menghubungkan pengelolaan SDM dengan tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Jadi, setiap perusahaan pasti mempunyai tujuan bisnis perusahaan yang sudah ditetapkan pada awal perusahaan itu berdiri. Dalam hubungan ini, audit menilai dukungan sumber daya manusia terhadap pencapaian tujuan perusahaan, komitmen perusahaan dalam memberdayakan dan melibatkan sumber daya manusia, serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam hubungan tersebut dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Jadi, kerangka kerja audit SDM itu yang pertama ada tujuan.
Jadi kita menetapkan tujuan terlebih dahulu. Yang kedua ada komitmen perusahaan untuk memberdayakan dan melibatkan SDM. Jadi SDM itu perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir merekomendasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Jadi setiap kita melakukan sesuatu mesti ada kesalahan-kesalahan. Jadi audit itu berusaha menciptakan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Yang selanjutnya ada tujuan audit SDM. Apa sih tujuannya? Yang pertama ada menilai efektivitas dari fungsi SDM. Yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien atau 3E. Yang ketiga ada memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat ada mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Yang kelima, merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan 3E, yaitu ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas SDM. Jadi, setiap audit itu mesti melibatkan 3E, yaitu ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Yang selanjutnya ada manfaat audit SDM. Manfaatnya adalah yang pertama ada mengidentifikasi kontribusi dari Departemen SDM terhadap organisasi. Yang kedua ada meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi karyawan Departemen SDM. Yang keempat, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Yang kelima, mendorong terjadinya keragaman, kebijakan, dan praktik-praktik SDM. Yang keenam, menemukan masalah-masalah kritis dalam bidang SDM. Yang ketujuh ada memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dalam praktik SDM. Yang kedelapan, menurunkan biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif. Yang kesembilan, meningkatkan keinginan untuk berubah dalam Departemen SDM. Yang kesepuluh, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi SDM. Sebelumnya ada tujuan audit SDM, sekarang adalah manfaatnya. Setiap hal mempunyai tujuan dan manfaat tersendiri. Yang pembahasan kedua ada pendekatan audit SDM. Pendekatan audit SDM. Ada 3 pendekatan utama dalam audit SDM yang umum digunakan, yaitu yang pertama, menentukan ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi segala sesuatu pasti mempunyai hukum dan peraturan yang berlaku, seperti undang-undang. Audit menekankan penilaian bagaimana perusahaan menetapkan berbagai aturan dan kebijakan yang secara internal berlaku di perusahaan. Apakah telah sesuai dengan aturan dan hukum yang ditetapkan pemerintah sebagai pemegang otoritas, dan apakah setiap komponen dalam organisasi menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan dan kebijakan tersebut. Manajemen puncak harus menyadari bahwa manajer di setiap tingkat berkewajiban untuk mentaati peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Yang kedua ada mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Keselarasan tujuan Departemen Sumber Daya Manusia mulai dari tujuan para karyawannya sampai tujuan berbagai program yang ditetapkan pada departemen ini dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan rencana di Departemen SDM. Contoh, pasti program mempunyai tujuan
Nah, tujuan dan program itu harus selaras. Adanya keselarasan tujuan akan menjadikan aktivitas organisasi berjalan seirama dan mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Di samping itu, hal ini juga dapat menghindari benturan antar bagian yang ada, yang dipicu oleh kebutuhan jangka pendek masing-masing bagian berdasarkan ego sektoral masing-masing. Yang terakhir, yang ketiga ada mengukur kinerja program. Mengukur kinerja program berarti menghubungkan aktivitas aktual program sumber daya manusia yang diaudit dengan ukuran-ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Di samping ukuran-ukuran keberhasilan, penilaian kerja program juga dihubungkan dengan strategi dan rencana yang telah ditetapkan. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana strategi dan rencananya. Untuk mencapai tujuannya, fungsi sumber daya manusia menetapkan berbagai program juga dihubungkan dengan strategi dan rencana yang telah ditetapkan. Pembahasan yang ketiga adalah langkah-langkah audit. Pasti setiap audit mempunyai langkah-langkah agar audit yang dijalankan atau diprogramkan terencana sesuai sistematis. Langkah-langkah audit ada 5. Yang pertama, audit pendahuluan. Yang kedua, review dan pengujian pengendalian manajemen atas program-program sumber daya manusia. Jadi, program-program SDM nanti akan direview dan diuji pengendaliannya. Yang ketiga ada audit lanjutan. Yang keempat ada pelaporan. Yang kelima ada tindak lanjut. Pembahasan pertama yaitu audit pendahuluan. Pada tahap ini, auditor menekankan auditnya pada pencarian informasi, latar belakang, dan gambaran umum terhadap program atau aktivitas sumber daya manusia yang diaudit. Informasi yang diperoleh pada tahap ini akan mengantarkan auditor pada perumusan tujuan audit sementara atau tentative and objective. Sementara tujuan audit dalam SDM harus dirumuskan terlebih dahulu dan memerlukan suatu survei awal untuk memahami kondisi yang terjadi berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit, serta masih memerlukan perbaikan untuk mendukung keberhasilan perusahaan di masa depan. Ketetapan tujuan audit terdiri dari 3 elemen, yaitu kriteria, penyebab, dan akibat. Kriteria merupakan standar atau norma yang menjadi pedoman bagi setiap individu dan kelompok dalam organisasi dalam bertindak. Berbagai peraturan, kebijakan, dan ketentuan lain yang ditetapkan perusahaan sebagai pedoman dalam beraktivitas adalah kriteria. Kriteria inilah yang menjadi dasar bagi auditor dalam melakukan penilaian terhadap program atau aktivitas yang diaudit. Yang kedua ada penyebab. Penyebab merupakan pelaksanaan program-program sumber daya manusia dalam organisasi yang menyebabkan terjadinya kondisi sumber daya manusia yang ada pada saat ini. Penyebab ini ada yang bersifat positif maupun negatif. Yang positif, di mana aktivitas yang terjadi sangat mendukung tercapainya atau terlampuinya tujuan serta manfaat dari program atau aktivitas yang dilaksanakan tersebut. Misalnya, pemilihan mode, materi, tutor dalam pelatihan karyawan yang tepat sehingga program karyawan dapat mencapai tujuannya atau meningkatkan keterampilan dan disiplin karyawan. Yang terakhir ada akibat. Akibat merupakan sesuatu yang harus ditanggung atau dinikmati perusahaan karena terjadinya perbedaan aktivitas yang seharusnya dilakukan atau berdasarkan kriteria, seperti yang saya jelaskan tadi ya.
dengan aktivitas aktual yang terjadi di lapangan atau dilakukan oleh setiap komponen dalam organisasi. Akibat yang berasal dari penyebab positif dapat menguntungkan perusahaan, sedangkan akibat yang timbul dari penyebab negatif akan merugikan perusahaan. Akibat ini ada yang dapat diukur secara finansial maupun non-finansial. Yang kedua adalah review terhadap sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen yang dimiliki perusahaan menjadi pedoman yang digunakan oleh para manajer dan supervisor dalam mengendalikan proses yang berjalan agar tidak keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi, ada ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan dalam menjalankan sistem pengendalian manajemen. Di samping itu, sistem pengendalian manajemen ini juga mengendalikan proses agar berjalan secara ekonomis, efisiensi, dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Jadi 3E, ekonomis, efisien, dan efektif tidak bisa dihindarkan dari audit untuk mencapai tujuan perusahaan. Berdasarkan hasil review sistem pengendalian manajemen ini, auditor akan mampu lebih dalam memahami kondisi yang terjadi. Dengan demikian, auditor mampu memutuskan apakah tujuan audit sementara yang ditetapkan pada audit pendahuluan dapat ditingkatkan menjadi tujuan audit yang sesungguhnya, atau dengan adanya cukup bukti pendukung terhadap permasalahan yang disoroti oleh auditor yang terutang dalam tujuan audit sementara, atau diabaikan karena terjadi sebaliknya. Jadi review ini tadi kan kelanjutan dari audit pendahuluan. Jadi audit pendahuluan memiliki tujuan sementara. Jadi review SPM ini ditujukan untuk apakah tujuan sementara yang dilakukan pada audit pendahuluan dapat menjadi tujuan audit yang sesungguhnya. Di samping itu, berdasarkan hasil review ini, auditor dapat mengambil keputusan apakah audit dapat dilanjutkan atau tidak dilanjutkan mengingat ketersediaan data yang dibutuhkan dan kebebasan dalam melakukan audit atau tidak menghadapi keterbatasan akses dalam audit. Jadi, review ini membutuhkan bukti pendukung dari audit pendahuluan yang tadi saya jelaskan. Yang ketiga ada audit lanjutan. Dari temuan audit yang diperoleh tadi pada review pengendalian SPM, auditor meringkas dan melakukan pengelompokan terhadap temuan ke dalam kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat yang sudah saya jelaskan tadi. Berbagai kelompok temuan tersebut kemudian dianalisis untuk memahami apakah permasalahan yang terjadi merupakan permasalahan yang berdiri sendiri atau saling terkait dengan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Jadi setiap permasalahan ada yang berdiri sendiri atau saling terikat. Berkaitan dengan hal ini, auditor harus mengembangkan temuan secara cermat sehingga dapat diketahui adanya penyimpangan yang terjadi, apa penyebab dari penyimpangan tersebut, apa akibat yang harus ditanggung perusahaan berkaitan dengan terjadinya penyimpangan tersebut. Yang keempat ada pelaporan. Laporan harus disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Laporan audit harus memuat tentang informasi latar belakang, kesimpulan audit, dan disertai dengan temuan-temuan audit sebagai bukti pendukung kesimpulan tersebut. Dalam laporan juga harus disajikan rekomendasi yang diusulkan auditor sebagai alternatif berbagai perbaikan terhadap penyimpangan atau kekurangan yang masih terjadi. Jadi, setelah dilakukan audit pendahuluan, review pengendalian SPM, dan audit lanjutan selanjutnya, semua temuan yang sudah dilakukan pada tiga langkah audit tersebut akan dimasukkan dalam pelaporan. Sebagai kelengkapannya, laporan juga harus menyatakan ruang lingkup dari audit yang dilakukan.
Yang terakhir ada tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan implementasi dari rekomendasi yang diajukan auditor. Rekomendasi yang diajukan auditor tadi telah disampaikan pada tahap pelaporan. Manajemen dan auditor harus sepakat dan secara bersama-sama dalam melaksanakan tindak lanjut sepenuhnya perbaikan tersebut. Pada dasarnya, keputusan untuk melakukan tindak lanjut sepenuhnya ada pada manajemen, tetapi dalam pelaksanaannya, auditor mendampingi agar tindak lanjut tersebut berjalan sesuai dengan rekomendasi yang diajukan dan dapat mencapai tujuannya. Jadi, setelah pelaporan tadi masih ada perbaikan-perbaikan. Jadi, auditor harus mendampingi manajemen agar perbaikan tersebut berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit SDM dibagi ke dalam 3 kelompok sesuai dengan administrasi aset tetap pada umumnya, yaitu perolehan, penggunaan, dan penghentian penggunaan sebagai berikut. Yang pertama ada rekrutmen atau perolehan SDM. Mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan sumber daya manusia hingga proses seleksi dan penempatan. Yang kedua ada pengelolaan atau pemberdayaan sumber daya manusia, meliputi semua aktivitas pengelolaan sumber daya manusia setelah ada di perusahaan, mulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kerja karyawan. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja atau PHK karena mengundurkan diri maupun pemecatan pelanggaran aturan perusahaan. Jadi, semisal ada pelanggaran aturan perusahaan, maka karyawan dapat di PHK. Setelah ruang lingkup kerja audit, sekarang adalah program kerja audit. Program kerja audit atau cukup disebut program audit merupakan rencana dan langkah kerja yang harus diakui oleh auditor dalam melaksanakan tujuan audit berdasarkan tujuan dan tujuan audit yang telah ditetapkan. Program kerja audit ini membuat beberapa pertanyaan dan langkah kerja untuk memperoleh temuan audit sesuai dengan tahapan-tahapan audit. Pada bagian ini diuraikan program audit secara umum untuk keseluruhan proses SDM mulai dari penerimaan karyawan sampai dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang bahasan keempat ada audit perolehan SDM atau rekrutmen. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia untuk menyelesaikan berbagai bidang, tugas, dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Ya, manfaat dari perencanaan SDM meliputi yang pertama ada perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya manusia yang sudah ada di perusahaan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas kerja. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang keempat, tersedianya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Yang kelima ada menyediakan dasar penyusunan program sumber daya manusia bagi fungsi sumber daya manusia. Selanjutnya ada rekrutmen. Rekrutmen meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Jadi, misalnya lowongan pekerjaan ada yang seperti bagian produksi. Jadi nanti perusahaan akan memilah-milah lamaran kerja yang dimasukkan ke dalam perusahaan tersebut. Apakah sudah sesuai dengan kualifikasi
yang diharapkan perusahaan. Rekrutmen juga harus memberikan kesempatan yang sama untuk setiap calon tenaga kerja untuk masuk ke dalam perusahaan atau tidak ada tindakan diskriminatif. Setiap pelaksanaan rekrutmen harus berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, kualitas karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan atas kualitas sumber daya manusia yang sesuai. Yang kedua adalah jumlah karyawan yang diperlukan sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga harus dilakukan dengan biaya yang paling minimal atau ekonomis. Yang keempat, perencanaan keputusan-keputusan strategis tentang rekrutmen. Yang kelima, fleksibilitas. Yang keenam, pertimbangan hukum. Setelah tadi perencanaan SDM, terus rekrutmen, sekarang adalah seleksi dan penempatan. Seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menemukan siapa yang seharusnya diterima menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang. Sementara penempatan atau placement berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya. Seleksi dan penempatan bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan atau pekerjaan yang tepat. Ini berarti mengukur kesesuaian antara keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang dengan tuntutan pekerjaan dan juga kecocokan antara kepribadian, minat, kesukaan, serta kesempatan dan budaya yang terkait dengan perusahaan. Agenda yang kelima adalah audit atas pengelolaan SDM. Yang pertama ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Jadi setiap karyawan yang sudah ada di perusahaan harus dilatih dan dikembangkan supaya pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya bisa terus meningkat agar bisa mampu bersaing dalam dunia lingkup pekerjaan. Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik saat ini maupun di masa yang akan mendatang. Pelatihan menekankan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya saat ini. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia lebih menekankan pada tingkat kinerja sumber daya manusia di masa yang akan mendatang. Setiap perusahaan membutuhkan pelatihan bagi sumber daya manusianya, maka setiap perusahaan memiliki program pelatihan bagi karyawannya. Jadi setiap perusahaan itu harus melakukan pelatihan bagi sumber daya manusianya. Pusat perhatian dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia adalah bagaimana menjadikan karyawan memahami dan mampu melaksanakan strategi yang telah ditetapkan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Yang selanjutnya ada manfaat pelatihan dan pengembangan bagi karyawan perusahaan. Yang pertama ada mengarahkan untuk meningkatkan profitabilitas atau sikap yang lebih positif terhadap profit atau keuntungan. Yang kedua, memperbaiki pengetahuan kerja dan keahlian pada semua level. Yang ketiga adalah memperbaiki moral sumber daya manusia. Yang keempat, membantu karyawan dalam memahami tujuan perusahaan. Yang kelima, membantu menciptakan citra perusahaan yang lebih baik. Yang keenam, mendukung otentitas, keterbukaan, dan kepercayaan. Yang ketujuh ada meningkatkan keharmonisan hubungan antara atasan dan bawahan. Yang kedelapan, membantu pengembangan perusahaan. Kesembilan ada belajar dari peserta. Belajar dari peserta itu seperti kita dalam pelatihan mesti ada beberapa orang, jadi kita bisa belajar dari peserta yang lainnya. Yang ke-10, membantu mempersiapkan dan melaksanakan kebijakan perusahaan. Yang 11,
Yang ke-11, memberi informasi tentang kebutuhan perusahaan di masa yang akan datang. Yang ke-12, perusahaan dapat membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif. Yang selanjutnya, yang ke-13, membantu pengembangan promosi dari dalam. Yang ke-14, membantu pengembangan keterampilan kepemimpinan, motivasi, loyalitas, sikap, dan aspek lainnya pada karyawan. Yang ke-15, membantu meningkatkan efektivitas, dan produktivitas dan kualitas yang kerja. Yang ke-16, membantu menekankan biaya dalam berbagai bidang seperti produksi, sumber daya manusia, dan administrasi. Yang ke-17, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kompetensi dan pengetahuan perusahaan. Yang ke-18, meningkatkan hubungan antara pekerja dengan manajemen. Yang ke-19, mengurangi biaya konsultan luar dengan menggunakan konsultan internal. Yang ke-20, mengurangi perilaku yang merugikan. Yang ke-21, menciptakan iklim yang baik untuk pertumbuhan. Yang ke-22, membantu meningkatkan komunikasi organisasi. Yang ke-23, membantu karyawan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang ke-24, membantu menangani konflik sehingga terhindar dari stres dan tekanan kerja. Itulah manfaat pelatihan bagi karyawan. Selanjutnya, manfaat pelatihan dan pengembangan karyawan bagi karyawan. Yang pertama ada membantu karyawan dalam membuat keputusan pemecahan masalah yang lebih efektif. Yang kedua, membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri dan rasa percaya diri. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja dan pengakuan. Yang keempat, membantu karyawan dalam mengatasi stres, frustasi, dan konflik. Yang kelima adalah memberikan informasi tentang meningkatkannya pengetahuan kepemimpinan, keterampilan komunikasi, dan sikap. Yang keenam ada membantu menghilangkan rasa takut dalam melaksanakan tugas baru. Yang ketujuh, memenuhi kebutuhan personal peserta dan pelatih. Selanjutnya ada manfaat dalam hubungan kerja karyawan. Yang pertama ada meningkatkan komunikasi antar kelompok dan individu. Yang kedua, membantu dalam orientasi karyawan baru dan karyawan transfer atau promosi. Yang ketiga, berikan informasi tentang kesamaan kesempatan dan aksi alternatif. Yang keempat, meningkatkan keterampilan interpersonal. Yang kelima, memberikan informasi tentang hukum pemerintah dan kebijakan internasional. Yang keenam, membuat kebijakan perusahaan, aturan, dan regulasi. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas moral. Yang kedelapan, membangun kekompakan kelompok. Yang kesembilan adalah memberikan iklim yang baik untuk belajar, pertumbuhan, dan koordinasi. Yang kesepuluh, membuat perusahaan menjadi tempat baik untuk bekerja dan hidup. Efektivitas dari program pelatihan dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari beberapa aspek. Antara lain, yang pertama adalah validitas pelatihan. Apakah peserta memperoleh keahlian, pengetahuan, dan kemampuan selama mengikuti pelatihan. Yang kedua adalah transfer ilmu pengetahuan. Apakah keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang diperoleh selama pelatihan dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang terakhir adalah validitas interorganisasional. Apakah kinerja kelompok yang mengikuti program pelatihan di perusahaan yang sama dapat dibandingkan dengan kinerja kelompok sebelumnya? Apakah suatu program pelatihan yang diterapkan pada satu perusahaan juga berhasil di perusahaan lain?
Selanjutnya adalah perencanaan dan pengembangan karir. Karir adalah seluruh pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya. Pengembangan karir seorang karyawan menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan karyawan tersebut dalam memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang lebih besar dan dari pekerjaannya. Fungsi sumber daya manusia harus secara sadar dan bertanggung jawab membantu karyawan dalam merencanakan dan mengembangkan karir karyawan. Di samping itu, karyawan juga harus secara sadar dan bertanggung jawab mengusahakan berbagai hal yang harus dipenuhi dalam perencanaan dan pengembangan karirnya. Hasil suatu penelitian menyimpulkan bahwa kebutuhan karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karir meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama ada persamaan karir atau career equity. Karyawan menginginkan adanya kesamaan dalam sistem promosi dan kesempatan untuk meningkatkan karir. Yang kedua adalah kepedulian atasan atau supervisory concern. Karyawan menginginkan dalam pengembangan karirnya ada peran aktif dari para supervisor dan dapat memberikan umpan balik atau feedback bagi prestasi karyawan. Yang ketiga ada kesadaran akan adanya kesempatan. Karyawan menginginkan adanya kesempatan untuk berkarir. Yang keempat, minat karyawan atau employee interest. Karyawan memiliki keinginan dan tingkat minat yang berbeda-beda dalam meningkatkan karirnya. Yang selanjutnya, yang kelima adalah kepuasan karir. Kepuasan karir karyawan berbeda-beda tergantung berbagai faktor lain. Faktor antara lain usia, karyawan yang bersangkutan, dan lain-lain. Program perencanaan dan pengembangan karir harus memperhatikan 3 kepentingan pokok agar program ini dapat berjalan secara efektif. Ketiga hal tersebut adalah yang pertama, perencanaan dan pengembangan karir harus terintegrasi dengan perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua adalah perencanaan dan pengembangan karir harus diikuti dengan evaluasi yang memadai. Jadi, setiap perencanaan dan pengembangan karir nanti pada akhirnya akan dievaluasi apakah pengembangan dan perencanaan karir ini sudah bisa memenuhi kategori ekonomisasi, efektif, dan efisien. Yang ketiga adalah kebutuhan karyawan. Tujuan perencanaan dan pengembangan karir. Yang pertama ada menyelaraskan strategi dan sumber daya manusia yang dimiliki. Artinya, dengan membantu karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karir, Departemen Sumber Daya Manusia dapat mengantisipasi rencana kerjanya serta mendapatkan bakat yang diperlukan untuk mendukung strategi perusahaan. Yang kedua, mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan. Artinya, membantu dalam penyediaan bakat-bakat karyawan internal untuk dipromosikan dalam memenuhi posisi yang lowong. Yang ketiga adalah mendukung keberagaman tenaga kerja. Membantu artinya membantu memahami harapan dan tujuan perusahaan karena karyawan berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Yang keempat, menurunkan perputaran karyawan. Artinya meningkatkan perhatian dan loyalitas karyawan akan loyalitasnya terhadap perusahaan serta mengurangi perputaran karyawan. Yang kelima adalah mendorong munculnya potensi karyawan. Artinya mendorong karyawan untuk lebih selektif dalam menggunakan kemampuannya sebab mereka mempunyai tujuan karir yang lebih khusus. Contohnya karyawan yang asal mulanya bikin produksi ini menjadi kepala produksi dan seterusnya. Yang keenam adalah meningkatkan perkembangan pribadi, yaitu mendorong karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketujuh, mengurangi
ketergantungan karyawan pada pihak lain dalam pengembangan karirnya. Artinya, menjadikan karyawan sadar akan pentingnya kualifikasi karyawan, mencegah manajer mementingkan diri sendiri, dan menyadarkan bahwa Departemen Sumber Daya Manusia bukanlah yang menentukan segala-galanya dalam perencanaan dan pengembangan karir karyawan. Yang kedelapan, memuaskan kebutuhan karyawan. Adanya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta terpenuhinya kebutuhan harga diri karyawan mendorong terjadinya kepuasan karyawan tersebut. Yang kesembilan ada membantu perencanaan tindakan afirmatif. Artinya membantu menyiapkan pekerjaan yang lebih penting serta rencana kegiatan yang telah ditentukan. Selanjutnya, untuk mendapatkan hasil terbaik dari program perencanaan dan pengembangan karir, harus ada evaluasi yang memadai dalam menilai apakah program ini telah berjalan secara ekonomis, efektif, efisien, dan mendapatkan umpan balik atau feedback sebagai dasar perbaikan program ini di masa yang akan datang. Tanpa umpan balik atau feedback, karyawan akan sulit mengetahui prestasi atau kekurangan atas pekerjaan yang dilakukannya. Di samping itu, umpan balik atau feedback juga dapat menjadi informasi untuk yang pertama meyakinkan karyawan bahwa mereka masih berharga dan akan dipertimbangkan untuk promosi yang akan datang apabila memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Yang kedua, menjelaskan mengapa seseorang karyawan tidak terpilih untuk menduduki jabatan tersebut. Mungkin karena kemampuannya atau kualifikasinya tidak sesuai dengan promosi jabatan yang diadakan. Yang ketiga, mengidentifikasi tindakan khusus yang sebaiknya dilakukan dalam rangka perencanaan dan pengembangan karir. Selanjutnya, setelah pengembangan dan perencanaan kinerja karir, selanjutnya adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja karyawan pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar atau ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Hasil penilaian kinerja karyawan dapat mencerminkan sebagian dari kinerja perusahaan. Kegagalan produk yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal sebagian dapat mencerminkan kinerja karyawan di bagian produksi. Karena kegagalan produk salah satunya dapat terjadi karena kurang cakapnya karyawan tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya ada program audit. Yang pertama ada tujuan penelitian. Artinya tujuan penelitian harus ditetapkan terlebih dahulu dan terdokumentasi, sebab hal ini akan menjadi acuan dari program penilaian. Yang kedua ada instrumen penilaian. Artinya beberapa instrumen yang sering digunakan seperti rating scale, checklist, penilaian sendiri atau MBO atau manajemen by objektif harus diselesaikan dengan tujuan penilaian. Sementara kualitas instrumen dapat dilihat dari keabsahan atau validity, keandalan atau reliability, dan kepraktisan atau practicability. Yang ketiga ada standar penilaian. Artinya, standar penilaian harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai acuan pemberian nilai dan untuk mengurangi ketidakpuasan karyawan yang dinilai karena merasa diperlakukan tidak adil karena standar penilaian yang tidak jelas. Yang keempat ada petugas penilai. Artinya, penilaian bisa dilakukan oleh atasan langsung, diri sendiri, karyawan, dan atasan secara bersama-sama, psikolog atau pihak eksternal yang disesuaikan dengan metode dan tujuan penilaian. Yang kelima, siapa yang dinilai? Artinya, pihak yang dinilai adalah
karyawan pada berbagai bagian departemen, baik pada posisi manajemen puncak, menengah, maupun bawah. Yang keenam ada waktu penilaian. Waktu penilaian ini artinya adalah penilaian bisa dilaksanakan secara periodik dengan kebutuhan, tetapi penilaian yang dilakukan secara berkala dapat memberikan input yang lebih berarti, terutama untuk pengambilan keputusan yang sifatnya mendadak. Yang ketujuh adalah pelatihan bagi penilai. Artinya diperlukan agar penilai terhindar dari kesalahan dalam melakukan penilaian. Yang ke-8 adalah umpan balik dan implikasi. Artinya penilai harus memberikan umpan balik atau feedback baik kepada karyawan maupun kepada perusahaan. Bagi karyawan, umpan balik lebih ditujukan untuk lebih memperbaiki prestasi karyawannya. Sedangkan bagi perusahaan, umpan balik atau feedback lebih ditujukan sebagai quality control informasi dalam proses pengambilan keputusan strategis. Sementara itu, penilaian kerja yang berorientasi masa depan memiliki tujuan penting berikut ini. Yang pertama ada membantu tiap karyawan untuk semakin memahami tentang peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Yang kedua, membantu karyawan mengerti kekuatan dan kelemahannya dikaitkan dengan peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan antara masing-masing karyawan dan supervisor sehingga tiap karyawan memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam memberikan kontribusinya kepada perusahaan. Yang keempat, membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan pada jenjang yang lebih tinggi dengan cara terus-menerus meningkatkan perilaku dan kualitas bagi posisi yang lebih tinggi. Yang kelima adalah menyediakan data karyawan secara berkala untuk pengambilan keputusan di bidang sumber daya manusia. Selanjutnya ada kompensasi dan balas jasa. Kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti atau imbalan atas kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual atau jasa, keahlian atau pekerjaan, dan kesetiaan karyawan kepada bisnis perusahaan. Kompensasi dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kompensasi finansial dan non-finansial. Kompensasi finansial atau kompensasi keuangan terdiri dari dua, langsung dan tidak langsung. Langsung contohnya adalah gaji pokok. Gaji pokok terdiri dari seperti upah, gaji. Yang kedua ada gaji variabel, seperti insentif, bonus, kepemilikan saham, komisi, jasa produksi, dan lain-lain. Kompensasi finansial secara tidak langsung contohnya adalah asuransi, pesangon, beasiswa, lembur, cuti, pensiun, rumah, kendaraan, dan lain-lain. Yang kedua, kompensasi non-keuangan atau non-finansial. Terdiri dari dua, karir dan lingkungan kerja. Yang pertama, karir. Contohnya adalah rasa aman pada jabatan, peluang promosi, prestasi istimewa, dan pengakuan karya. Lingkungan pekerja. Yang kedua ada lingkungan pekerjaan. Contohnya adalah pujian, rasa aman, persahabatan, rasa senang, lingkungan kerja kondusif. Secara umum, tujuan dari manajemen kompensasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuan dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Keadilan internal menjamin bahwa seluruh karyawan di dalam perusahaan mendapatkan kompensasi berdasarkan standar yang sama, yang secara proporsional mengatur kompensasi sesuai dengan bidang kerja dan tingkat jabatan yang telah ditentukan di depan.
Keadaan eksternal menjamin bahwa karyawan mendapatkan kompensasi secara adil sesuai yang terjadi di pasar kerja. Tujuan dari pemberian upah dan gaji adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menjalin ikatan kerja yang formal antara perusahaan dan karyawan. Yang kedua adalah mencapai kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, merekrut karyawan yang berkualitas. Yang keempat, meningkatkan motivasi kerja karyawan. Yang kelima, meningkatkan stabilitas karyawan. Yang keenam, meningkatkan disiplin karyawan. Yang ketujuh, mencegah masuknya pengaruh serikat pekerja ke dalam perusahaan. Yang kedelapan, menghindari intervensi pemerintah. Selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisiologis, fisik, dan psikologis karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan perusahaan. Berbagai penyakit yang diderita karyawan bisa terjadi karena lingkungan kerja yang kurang mendukung. Berbagai kecelakaan kerja bisa terjadi karena kurangnya fasilitas atau instruksi keselamatan kerja yang seharusnya tersedia pada saat setiap fasilitas kerja yang digunakan perusahaan. Gangguan keselamatan dan kesehatan kerja dapat berupa yang pertama, kecelakaan kerja. Yang kedua, penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan. Yang ketiga, kehidupan kerja yang berkualitas rendah. Yang keempat, stres pekerjaan. Yang kelima, kelelahan kerja. Program keselamatan dan kesehatan kerja harus dikelola sebagai suatu strategi perusahaan untuk meningkatkan kualitas kerja. Program-program tersebut dapat meliputi kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, ada pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja. Di dalam pemantauan ini terdapat beberapa tingkatan. Yang pertama ada tingkat insiden. Yang kedua ada frekuensi insiden. Yang ketiga ada tingkat emergensi. Yang keempat ada pengendalian kecelakaan. Yang kelima ada ergonomis. Yang keenam divisi keselamatan kerja. Yang ketujuh ada pengubahan tingkah laku. Yang kedelapan adalah mengurangi timbulnya penyakit. Yang kesembilan penyimpanan dokumen. Yang ke-10 ada memantau kontak langsung. Yang kedua, mengendalikan stres dan kelelahan kerja. Itu bisa diatasi dengan dua cara, yaitu yang pertama ada peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada strategi manajemen stres pribadi. Yang ketiga mengembangkan kebijakan kesehatan kerja. Yang keempat ada menciptakan program kebugaran. Kepuasan kerja karyawan. Semakin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi pula kepuasannya terhadap kegiatan tersebut. Dengan demikian, kepuasan kerja merupakan gambaran evaluasi seseorang atas perasaan sikapnya, senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. Beberapa teori mengenai kepuasan kerja yang telah cukup dikenal antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah teori ketidakpuasan. Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang dirasakan karyawan. Ketidakpuasan positif terjadi apabila yang diperoleh karyawan lebih besar atau tinggi daripada yang seharusnya sehingga memberikan kepuasan yang lebih besar pada karyawan tersebut. Sedangkan ketidakpuasan negatif terjadi jika sebaliknya. Selanjutnya yang kedua ada teori keadilan. Teori ini mengatakan bahwa kepuasan tergantung dari ada atau tidaknya keadilan di dalam bekerja. Berdasarkan teori ini, kepuasan dipengaruhi oleh input atau sesuatu yang mendukung pekerjaan, seperti pendidikan, pengalaman, kecakapan, beban kerja, dan sebagainya, versus output,
atau sesuatu yang dianggap bernilai yang diterima karyawan seperti gaji dan kompensasi finansial lainnya, penghargaan, promosi, dan sebagainya. Yang ketiga ada teori dua faktor. Teori ini menganggap kepuasan kerja dan ketidakpuasan sebagai hal yang berbeda dan mengelompokkan karakteristik pekerjaan menjadi dua, yaitu satisfies atau motivator atau dissatisfies. Kelompok satisfies merupakan faktor-faktor atau situasi yang dibutuhkan sebagai sumber kepuasan kerja, seperti pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, kesempatan berprestasi, kesempatan memperoleh penghargaan dan promosi. Terpenuhnya faktor-faktor tersebut akan menimbulkan kepuasan dan sebaliknya. Kelompok dissatisfies merupakan faktor-faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan seperti gaji atau upah, pengawasan, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, dan status. Untuk menilai apakah karyawan telah mendapatkan kepuasan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, perlu dilakukan pengukuran terhadap keputusan kerja karyawan tersebut. Di samping itu, pengukuran kepuasan kerja karyawan juga bermanfaat untuk memetakan faktor-faktor yang menjadi penyebab ketidakpuasan karyawan dalam melaksanakan kerjanya. Hal ini penting karena dengan identifikasi permasalahan dapat dirancang program berikutnya untuk meminimalkan pengaruh negatif dari penyebab ketidakpuasan tersebut. Yang terakhir ada yang nomor 6, ada audit atas pengurangan sumber daya manusia. Pengurangan tenaga kerja merupakan keputusan yang tidak berdiri sendiri. Berbagai kepentingan perusahaan harus diselamatkan agar perusahaan bisa bertahan hidup dan ikut bermain dalam persaingan yang sangat tinggi intensitasnya. Menurutnya, aktivitas bisnis adanya usaha untuk meningkatkan efisiensi dengan menerapkan teknologi baru pada operasi perusahaan berguna menghadapi persaingan global, membawa konsekuensi berkurangnya kebutuhan tenaga kerja pada perusahaan tersebut. Apapun alasan dan dampaknya baik kepada karyawan maupun perusahaan, pengurangan karyawan seharusnya menjadi alternatif terakhir yang diambil dari berbagai alternatif yang tersedia dalam menyelamatkan perusahaan. Alternatif seperti pengurangan jam kerja dan gajinya atau job sharing atau program pensiun dini merupakan alternatif lain yang layak untuk dipertimbangkan sebelum keputusan melakukan PHK ditetapkan. Di samping berdampak pada kondisi keuangan perusahaan, pengurangan tenaga kerja atau terutama dalam bentuk PHK melibatkan berbagai permasalahan hukum tersebut. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab 12 melalui pasal-pasalnya mengatur secara ketat hak-hak tenaga kerja yang harus dipenuhi perusahaan yang melakukan PHK. Dengan demikian, keputusan pengurangan karyawan apapun bentuknya harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, tindakan PHK yang dilakukan perusahaan akan membawa dampak finansial dan non-finansial. Dampak finansial berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk membayar pesangon dari tenaga kerja yang di PHK. Sedangkan dampak non-finansial lebih berhubungan dengan citra perusahaan di mata masyarakat atau pelanggannya. Walaupun tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK, dalam proses ini perusahaan berkewajiban meminimalkan pengaruh buruk PHK pada tenaga kerja yang menghalangi PHK tersebut. Yang terakhir kita masuki bab kesimpulan. Fungsi SDM dalam mempersiapkan dan mengelola sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pencapaian keunggulan bersaing perusahaan.
untuk meningkatkan tanggung jawab seluruh lapisan karyawan pada penciptaan nilai tambah ini, pengelolaan sumber daya manusia harus menjadikan pemberdayaan karyawan sebagai dasar perumusan program dalam bidang sumber daya manusia dan pelaksanaannya. Untuk memastikan bahwa fungsi SDM telah berjalan dan mampu memberikan kontribusinya dengan baik dalam pencapaian keberhasilan perusahaan, harus dilakukan penilaian atau evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian program-program sumber daya manusia yang dikembangkan pada fungsi ini dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Evaluasi secara menyeluruh terhadap tujuan, rencana, dan program atau aktivitas sumber daya manusia dilakukan dengan melaksanakan audit atas fungsi SDM. Sebelum saya akhiri presentasi pada kali ini, saya akan memberikan sebuah kata-kata yang saya ciptakan, yaitu tersenyumlah hari ini dan pilihlah untuk bahagia. Kalian harus bisa tersenyum dan memilih untuk bahagia. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.